Sebelumnya kita mempunyai nama ya pembalik seperti yang dari tahu ya, pembalik. Kemudian kita rancang dengan cocok dan keren, kita hubungan dan masukan dari Pak Nasir, kita nanti dengan objek with vertical novel. Saya mulai objek with vertical novel adalah sistem pemindahan material yang mengangkut barang dari bawah ke atas dalam proses produksi atau distribusi. Proyek ini merupakan proyek pengembangan atau proyek lanjutan atau bahkan bisa dibilang proyek kolaborasi dengan MPS sorting dan MPS assembly. Ini adalah dikerjakan oleh Mas Arja. Prinsipnya yaitu ketika MPS assembly mendeteksi adanya barang yang terbalik, maka otomatis akan masuk ke dalam sistem kita. Di sistem ini kita menggunakan konveyor horizontal seperti namanya flip, yaitu membalikan. Kita menggunakan konveyor horizontal untuk membalikan barang dari posisi yang salah ke posisi yang benar. Kita juga memakai konveyor vertikal menggunakan rantai untuk mengangkut barang dari bawah ke atas yang kemudian akan dikembalikan dengan perosotan atau peluncuran ke tahap awal proses distribusi. Terus mengapa kita membuat proyek ini? Karena kita ingin meminimalisir operator dalam mengurangi masalah kegagalan barang yang terbalik tersebut. Itu. Kemudian tujuan dari proyek kami yaitu memperbaiki produk yang batal atau yang terbalik sebelum kita penyetiran. Selain memperbaiki produk yang gagal, kita juga memastikan produk telah dikembalikan di tempat yang semula dalam posisi yang benar. Kemudian masalah bagaimana cara membuat objek vertical conveyor, kemudian cara membuat sensor conveyor melalui objek untuk proyek objek vertical conveyor, kemudian cara efisien operasional yang menurunkan kerusakan operasional, kemudian cara mengatasi kesalahan posisi atau gagal produk dalam proses produksi. Ya baik, ini saya akan menjelaskan progres proyek atau development dari pembuatan objek vertical conveyor. Semuanya dimulai dari hari Jumat tepatnya tanggal 10 Januari 2020.
adalah konsep awal kita sebelum terpikir adanya Freeport di Periodo ini. Awalnya kami mendesain fiber separator ini, dan itu tidak dilihat desain dari fiber separator. Namun karena satu dan lain hal, desain tersebut tidak dipakai dan coba berubah semuanya dari desain dan memang menjadi Freeport di Periodo. Kemudian dilanjut pada hari ini tanggal 12 Januari 2005 kita melakukan sketsa ulang desain objek Periodo mulai dari sketsa kata dan papan dan mengajar konsultasi pada seluruh pembimbing. Setelah banyak melakukan konsultasi desain tersebut, banyak yang menganalisi desain dan banyak melakukan revisi itu ke waktu. Nah, kemudian pada Jumat 24 Januari 2005 ini adalah desain fix kita yang akhirnya jadi pakai. Nah, beberapa desain acara dari sekolah yang juga mengikuti proses ini telah fix dan diterbitkan berhasil karena memang tidak dipraktekkan dan beberapa alhamdulillah. Dan kemudian cara kerja dari kayak vertikal konveyor pertama kerja dimulai dengan adanya barang berbalik. Itu nanti ada konveyor lagi, konveyor horizontal yang mengarahkan ke konveyor rantai untuk mengembalikan lagi. Nanti habis ke konveyor rantai dapat diangkat ke atas, habis ke atas nanti tergelincir lagi kembali ke KP. Nah, selanjutnya ada fungsi dari Freeport. Untuk PT Konveyor kami memiliki fungsi utama yaitu mengubah posisi barang yang awalnya terbalik dibenarkan lalu dikembalikan ke posisi awal distribusi. Lalu yang kedua, meningkatkan efisien dengan menggunakan konveyor ini, maka produksi dan pengiriman akan menjadi lebih cepat tanpa dilakukan secara manual. Lalu yang ketiga, mengurangi risiko kerusakan. Dengan menggunakan proyek ini akan mengurangi kerusakan karena tidak dipindah secara manual. Kalau terkadang secara manual, ya kita bisa salah mengambil posisi atau salah menempatkan barang. Nah, yang ketiga, tingkatkan kualitas produk. Nah, ini menyambung sama mengurangi risiko kerusakan. Adapun manfaat tambahan yaitu menghemat waktu, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Yang pertama dari desain ini yaitu kayak desain 3D parts yang kita pakai seperti motor, sprocket, terus custom tank, garpu. Kita juga membuatnya di imersif kayak seperti atas itu. Kita memakai aplikasi yang berbeda. Setelah mendapat izin
besi yang legalkan bawah miring dan proses pemotongan besi tersebut kami menggunakan cutting plasmasi besi dan selain bir kami juga meningkatkan salah satu dari beberapa tandem seperti pada gambar sebagai lingkungan utama sistem penggerak. Yang selanjutnya adalah basicnya itu bikin sirkuit desain dari PCB polos. Caranya itu seperti nyambung. Itu nempak jalurnya ada yang lurus, jadi kita solidnya sudah selanjutnya solder lagi ke belum primer dan net yang nyambung ke PCB kabel primer buat connecting PLC. Yang lainnya itu panel PLC. Sekarang siswa yang pertama adalah lisensi dalam pembinaan bahan. Lisensi ini kita tidak perlu menggunakan kata untuk membalikan misalnya objek yang mulai jalan terus terbalik, jadi tidak otomatis. Lalu desain kompak dan hemat ruang, karena kalau memakai horizontal kita mungkin memerlukan banyak ruang dan lain sebagainya, sehingga sangat berarti terus dapat diintegrasikan dengan sistem otomasi seperti di dengan sensor dan juga kontrol. Lalu di weakness, biaya awal yang tinggi, kompleksitas desain. Dari desain kita sangat susah untuk membuatnya, karena perlu melakukan riset dan juga memikirkan, memainkan pakai logika juga. Bagaimana caranya conveyor itu bisa bagaimana caranya objek itu bisa terbalik kembali, lalu bisa dikembalikan ke tempat semula. Lalu perawatan yang rumit, mungkin kita perlu memerlukan perawatan seperti merawatkan lagi mur dan baut, karena jika dijalankan terus-menerus mungkin akan juga memberi bermanfaat lainnya. Lalu opportunity, meningkatnya otomasi industri dapat digunakan di berbagai sektor, juga risiko kerusakan mekanik, juga regulasi keselamatan. Per orang itu kita proyek ini ada fitur yang buat sensor warna yang dapat
itu untuk memanfaatkan lain gimana ya untuk ini lampu yang merah Oke lanjut skip. Kesimpulannya kalau kita membahas proses pembangunan ini, ini dapat meningkatkan efisiensi ruas, terus mempercepat produksi, terus mengurangi ketergantungan tenaga kerja manual, serta meningkatkan hasil produksi. Akhir dan fleksibilitas terima kasih untuk kelompok apakah ada pertanyaan? Baik, silakan. Ini tadi sudah didemokan ya? Sudah. Ya, oke, ya. Oh, nggak mau latar belakang. Nih kesimpulan mau. Kata Mas Guntur tadi apa? Fleksibilitas dan apa? Oke, efisiensi apa? Apa sih dimaksimalkan? Jadi apa? Ruangnya diapakan? Di apa sih simpel? tempat untuk Di tempat produksi di itu yang mana? dan dorongan kita menggunakan ini itu satu vertikal konser ini cuma satu karena bisa efisiensi ruang terus ini kan juga terlalu besar Pak, jadi bisa Oke, selain efisiensi apa? fleksibel. Apa sih fleksibel apa nih? Apa sih fleksibel? Waduh, lama ya. Fleksibilitas operasional Apa fleksibilitas operasional itu apa? ya simpel Pak, kalau Mau efisiensi simpel, nah oleh fleksibilitas itu ya
Kedua di industri nantinya itu biar lebih enak, cepat. Biar apa? Cepat. Apakah itu bukan efisiensi? Lebih sama cuma efisiensi yang Oh sama. Efisien di fleksibel itu sama. ya pengertiannya. Efisiensi dan fleksibel Bu Dewi nanti kalau ditanyakan di apa? Oke, silakan kembali dapat. Yang lain ya? Saya tahu ya. Kelompok teman-teman ini kelompok terberat di bidang IKT. Saya tahu sampean ini juga bimbingan ke Pak Anggoro. Aku ngerti itu bimbingan. Walaupun kadang mungkin itu bertawaran. Cuma dia masih punya tanggung jawab itu. Masalahnya lembar konsultasi itu belum ditandatangani Pak Anggoro. Kalau saya bisa maklumi, tapi kalau guru lain kan belum tentu bisa, karena itu adalah bukti. Kalau saya kan tahu kalian ini kan sudah gimana. Ya, saran saya tetap temui Pak Anggoro, minta tanda tangan beliau. Kemudian untuk bagian elektrik, sensor pantai itu tadi taruh di mana? Baik panah. Api gitu. Sorting deteksi warna itu memisahkan antara logam dan biru. Nanti biar kemudian untuk elektrik ya, bisa nggak saya minta saran sensor ya? Bisa. Ini setelah salah satunya aja. Mungkin kita ada kasih sensor di sebenarnya breakthrough-nya bawah. Jadi kalau ada problem itu baru ya ini Oke, saya minta itu karena kemarin pakai televisi nggak tepat, ini nggak presisi. Jadi saya minta sensor di PTRR yang punya BR itu, itu make betul pokoknya kami ada yang baca, ya sekalian itu. Kemudian kabel dirapikan, ya ini sampai timur. Kemudian kan sana kan beli ini juga ya. Terminal. Nah, timbangan ini narik kabel dorong-dorong ya. Di meja itu paten terminal. Jadi untuk ke meja selanjutnya, biar kabel dari meja selanjutnya nyambung ke terminal. SPR elektrik itu. Kemudian saya harap semua juga belajar program ya. Kan programnya untuk rangkaian ini seperti simulasi. Nah, silakan. Oke, ini untuk semua juga ya. Yang lain perhatikan. Sampai kan pernah PKL ya. Ya, sesuai saya ya, biasa ya prinsip kalau paling kerja. Budrek silakan ya. Budrek kalau orang silakan, tapi ya tetap kembali kalau coba-coba. Mas Yop bilang kan biasanya keliling ke satpam ini ya. Tapi ini kembali kerja. Budrek tanggung jawab yang bagus. Sama ini. Barang yang sudah dipinjam dia kembalikan. Pertama itu. Kedua, lepe Pak Rama ini di Jikono, masuk kerja tok diletakkan. Ya. Dibersihkan. Ketiga, kamu kurang menjaga barang-barangmu sendiri. Kok diletakno wis mulai kok mulai ya. Nah, itu lek ono ilang-ilang kok dibawa. Wis ya. Kalau bekerja barang yang dipakai itu dilakukan lagi. Tambahan saya mungkin itu dulu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak. Terima kasih untuk Pak Francis. Apa kabar? Baik dari
Oh, saya tambahan, Miss. Tambah lagi. Libur awal puasa setahu saya hari Kamis. Ya. Buka kamu kan setelah hari raya. Kalau nggak salah ya. Berarti sampean punya, kalau bisa ya saya bisa bantu di Senin, Selasa, Rabu. Itu pas-posoan wis fokus ibadah. Kalau bisa ya maksimalkan nanti di Senin, Selasa, Rabu. Oke, saya bisa bantunya bisa saja. Tapi satu ya. Untuk kelompok lain juga sama. Terutama kalau bagian ini dan programming sampean bisa kita. Terima kasih. Awalnya judulnya memang kembali ya. Saya juga tidak sepakat dengan judul ini kontemporari ya. Ini kamu harus bisa mencari judul yang lebih menarik karena produk Anda itu nanti akan dipasarkan. Tidak hanya di sekolah tapi juga bisa sampai ke industri. Kalau itu memang bisa bersaing. Dan nanti kamu konsultasinya bagaimana membuat alat itu benar-benar berbeda dengan alat yang dijual di pasaran. Sudah pernah browsing nggak alat ini di Shopee? Ada yang sudah pernah? Yuk, angkat tangan. Alat yang kamu beli dulu, strip object base vertical conveyor. Belum ada yang jual ya kalian? Benar. Nah, di situ pasarmu. Oke, kalau kamu namanya strip object base vertical conveyor, oke, ini nanti kalau berupa laporan akan bagus. Tapi kalau sudah berupa produk, namamu harus diganti. Diganti apa coba? Yuk, mulai dari Eki. Kira-kira yang menjual namanya pakai nama apa? Karena belum pernah dijual sama sekali katanya Mas Satrio. Browsing di manapun, Inbis dan sebagainya belum ada yang punya produk ini. Berarti kesempatan kalian 11 anak ini nanti bisa didorong untuk menciptakan alat yang lebih banyak lagi untuk dipasarkan. Kenapa tidak mungkin juga sebelum UKK kamu sudah bisa menjual alat ini akan lebih bagus nanti hasilnya. Coba ini ide apa? Strip object vertical conveyor terlalu susah. Iya. Kalau mau dibuat produk unggulan namanya apa? Dia. Jadi yang lain juga. Namanya apa? Jadi strategi. Masing-masing anak harus punya nama produk unggulan. Nanti dipilih dari nama itu yang paling oke itu ada brand kalian. Karena untuk menentukan brand itu harus punya nama yang unik, lain daripada yang lain dan menjual. Yuk, gini. Pakai seneng. Oke, lanjut dulu Rizal. Namanya apa Rizal? Produkmu. Bisa kan tanpa Pak Satrio, tanpa Pak Rashid buat sendiri alatnya ini? Yakin? Yakin ya? Selesaikan ini. Kasih nama yang oke. Rizal. Dani. Ini Barca. Ya apa? Ini Musabi. Lamini Yamal. Berarti vertical conveyor tidak ada alat. Kono ngawon. Bego aja sih. Pindah-pindah ini. Idenya
Semoga kita Ini ya. mampu. Vertical conveyor. Lanjut, berapa dah? Mundur aja. Boleh om. Boleh. Nilai kamu sih, mau itu cemerlang. Sabi ini kaya ito. Apa? Ay, salah. Masa judul barangnya belum kepikiran? Oke, saya tunggu. Ini juga, ya semua. Sige na. Ini musuh wong. Sekarang bahasa sing enak apa? Aku. Sekarang tak atau main tu kan? Sekarang viral mah di situ. Kamera mo. Kamera mo. Coba aku mainin dulu. Sudah, siswa Pak? Nggak boleh sama. Kok keren kok nggak boleh. Dituntut nanti, hatinya dituntut nggak boleh. Ya, siswa. Konveyor vertikal. Ya, konveyor vertikal. Lanjut, Bayu. Oh, aku nyambung. Pojok. Boleh. Ya, lanjut gimana? Apa? Turning sana ya. Kenapa Pak turning? Mau ka di ba? Baik, lanjut bisnis. Ya. FOVC. Singkatan dari FOVC. Ya, lanjut. Akademi. Apa? Reverse object. Oke. Reverse object. Selanjutnya bosan? Vertical conveyor chain. Chain. Ya malah kayak enak deh. Ayo lagi. Oh iya gitu ya. Lagi sering penalti. Baik, ya. Ada chain conveyor, return back, vertical conveyor chain, reverse object, VOVC, turning tool, flip flop machine, conveyor vertical atau vertical conveyor. Oke, berarti harus ditentukan hari ini. Alat tulis aja. Oke. Vertical conveyor. Vertical conveyor. Sekarang disingkat apa? VC. Oke, nanti gambar brandnya, logonya VC ya. Oke, logonya VC, ya. Nanti kalau ada modifikasi Tabel. tambahin versi 1 kan. Oke, baik teman-teman, untuk brandnya ini. Harapan saya nanti manual booknya sudah berbentuk vertical conveyor ya. Tapi untuk laporannya boleh, namanya tetap flip object vertical. Jadi nama brand sama tulisan itu bisa berbeda.
Tapi referensinya tetap proposal belum di-stop Dewi, saya tunggu. Sudah selesai, tinggal kirim. Ya milih enak ya. Ya baik salam. Baik sih. Oke, itu aja, terima kasih. Ayo, Bapak datang bilang. Lurus deh. Maka ada pertanyaan lagi dari guru-guru lain. Gak cukup, bohong gak cukup. Coba pun cek kurang. Apa ya pertanyaannya? How serious you get your project? Seberapa serius kamu mengerjakan PJBL? How big your effort? 100%. Oke. Berarti UTK beres ya? Ya. Jalan. Bukan. Yang 20 Korea satu. saya kemana? Ahmad Dhani. Banyak bisa. Sering. Karena project kami itu misalnya itu tentang bolak-balik itu lupa. Baik, Mas baik. Ayo mas, so sering banget mas. Kalau serius, kalau itu 100%, berapa persen? Mungkin bisa dibilang ya 90, karena kita semua meskipun tugas kemarin libur itu kita juga bisa Luar biasa. Saya serius tuh karena ya kita dapat pelajaran baru. Iso nak nonton di. Iso. Hah? Gak iso. Ya, jadi buat untuk ketika Gak iso. Loh, coba. kelas ungkapannya kita sudah dilakukan ya. Jadi konsistensi semuanya. Tunjukkan nanti UKK beres Yo besar ya, iki. dan tidak ada trouble shooting lagi ya. Sudah apa ini? Kawan. Melewati banyak Yes, tahapan, lagi bisa iso. proses konsultasi dengan Kawan. Tak main atau Nice. dan saya moderator Tiga lah aku nang gue. Malu gue biru. Oke, saya cuma mau ngasih masukan aja ya. Mekanisme ini rumit, menurut saya rumit. Tapi kalau saya berbicara, sebenarnya ada mekanisme yang lebih simpel. Kalian pernah tahu sumbu Z-nya CMC nggak? Dia bisa naik turun toh. Kalian pakai sistem bulir sama mur motornya ke bawah. Terus apa? Sudah pernah nyoba belum?
maksud saya ini, kalau kalian sudah bikin hal seperti ini, kalian kan harus apa ya, melihat ini kira-kira efektif apa enggak. Dari beberapa kali coba objek itu dia masuk di tempatnya konveyor itu, misalkan kalian 10 kali nyoba, kalian tahu berapa kali gagal, berapa kali berhasil, itu kan perlu kalian coba. Kalau misalkan dari 10 kali misalkan 10 kali percobaan ternyata ada yang berhasil, oke, saya bisa memahami ya, tapi kamu pakai mekanisme seperti ini efektif. Tapi kalau misalkan dari 10 kali coba yang hasil hanya 3, maksudnya kamu tetap pakai seperti ini. Kalau saran saya penting sih ya, tapi boleh kamu pakai, boleh enggak ya. Kalau kalian menggunakan sistemnya Z-nya CNC, dindingnya ini kamu bisa bikin L seperti ini, paham ya? Jadi nggak bikin kayak kartu. Kalau kartu ini kan dia bisa mari loh, kan di sini nggak ada stoppernya. Tapi kalau kamu bikin kayak apa namanya Z-nya CNC dibikin kayak gini, dia mau si konveyor ini spesial apapun dia kan bakal ke stop. Ya nggak? Stop terus dikasih dinding seperti ini, dia nggak bakal lari samping-samping. Kemudian kalau dibikin sumbu Z, dia naik turun gini pakai motor diesel sebenarnya bisa. Tinggal kamu akalin bagaimana caranya dia supaya tidak bablas sampai ke atas. Misalnya kamu kasih limit speed, kan bisa. Limit speed kamu kasih ke PLC, ini kamu bikin. Pernah belajar membalikkan ini loh, motornya bagaimana caranya dia putar kanan putar kiri, kalau putar DC gimana caranya? Gimana? Nah, kan bisa pakai itu, pakai pabrik, naik turun naik. Pakai aja sambil ini kan ke pindahin dia dari atas ke bawah. Oke. Urutan itu terserah. Sebetulnya seperti itu. Kalau kamu tetap mau pakai seperti ini, ya coba dipraktekkan 10 kali nyoba. Dia berhasil. Kalau misalkan dia hanya nggak sampai 5 kali berhasil, berarti kata-katamu tentang kata dia efisiensi, jadi tidak bisa terbukti, jadi nggak efisien, tapi malah membuang-buang objek. Kalau di industri barang yang sudah jatuh gitu kan, ya udah nggak pakai loh, itu dibuat apa? Malah jadi 2 kali kerja buat orang operator ngambilin lagi ke atas, itu jadi nggak menurutku itu. Tapi ya terserah, kalau kamu mau ada saran lain, mau dimodifikasi tapi tetap pakai sistem rantai, monggo. Tapi saya cuma memberikan masukan kalau lebih efektif menurut saya pakai yang sebenarnya. Mekanismenya Bu ya. Tapi kalau ya bisa menyaksikan CV nanti, IQ kan. Baik, kita tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Dela mana Dela? Pasar, Apa nih? Dirja, Ki. Makan. Syafiq. Safit Bagas, Tak video sampai kapan nih? Lingga, Ya jadi bos. Saya jadi bos. Java, Bisa.